Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Portal Kampus. Ya, hari ini kita akan diskusi kembali terkait dengan prediksi soal UTBK SNBT 2023 untuk mata uji penalaran umum. Nah, bagian ini kita nanti adalah untuk yang kuantitatif ya. Penalaran umum itu kan ada 3 ya, induktif, deduktif, sama kuantitatif, masing-masing 10 soal dan 10 menit masing-masing. Jadi yang penalaran umum yang hitung-hitungan ini juga 10 menit 10 soal. Ini soalnya mungkin teman-teman semua bisa stop dulu videonya ya, dikerjakan semua sampai selesai, baru setelah itu nanti bisa melanjutkan melihat video pembahasannya sampai akhir. Oke, kita mulai soal yang pertama ya. Jika 7 pangkat 4 ditambah 7 pangkat 4 dan seterusnya adalah 7 pangkat n, maka nilai n adalah. Nah, gini, permisalannya gini ya. Anggap saja 7 pangkat 4 ini kan banyak ini ya, sama semua. Anggap saja 7 pangkat 4 ini kita misalkan adalah tahu ya, misalkan tahu. Jadi ada tahu ditambah tahu ditambah tahu ditambah tahu kan gitu. Ada berapa banyak itu ya? Nah, kita misalkan semuanya adalah tahu. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7, ternyata ada 7 tahu. Maka bisa kita tulis karena ada 7 ya, 7 pangkat 4 itu jumlahnya 7, maka bisa kita tulis 7 kali 7 pangkat 4 atau 7 tahu itu sama dengan 7 pangkat n. Nah, karena di angka yang 7 ini menyimpan 1 ya, perkalian pangkat-pangkatnya ditambah, maka 1 ditambah 4 maka menjadi 7 pangkat 5 nanti sama dengan 7 pangkat n. Nah, kalau 7 ini karena sudah sama bilangan pokoknya, maka bisa kita coret, kita hilangkan, sehingga ketemulah 5 sama dengan n atau n-nya sama dengan 5. Nah, setelah ketemu jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 2. Jika 8 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X dikurangi 4, maka nilai dari 2X dikurangi 3 adalah. Nah, sama seperti sama seperti tadi ya, bukan tahu. Itu ada 3 pangkat 2. Nah, sebelah kanannya juga ada 3 pangkat 2. Nah, yang depan ada 8, yang belakang ada 1. Jadi ada 8 tahu ditambah 1 tahu. Nah, jadinya berapa? 9 tahu ya. Tahunya tadi apa? 3 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini karena tadi 8 ditambah 1 ya. Maka 9 kali 3 pangkat 2 ya. Dari 8 ditambah 1. Oke, itu tahunya tadi 3 pangkat 2. Nah, 9 yang depan ini ya, ini bisa kita ubah juga dalam bilangan berpangkat. Ya, 9 itu kan kita ubah udah ya, sama dengan itu belakangnya. Jadi 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, jadi 3 pangkat 2-nya jadi ada 2 karena yang satu dari 9. Oke, sama seperti tadi konsep bentuk pangkat, perkalian pangkat, pangkatnya ditambah jadi 2 tambah 2 4, 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat X dikurangi 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita coret, maka 4 sama dengan X dikurangi 4. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa cari X. Berapa nilai X? Nah, sama dengan 8 ya, karena 8 dikurangi 4 nanti hasilnya sama dengan 4. Oke ya, jadi nilai X-nya sama dengan 8. Pertanyaannya adalah 2X dikurangi 3 ya, 2X dikurangi 3. Oke, 2X dikurangi 3 ya, X-nya kan sudah ketemu 8 tuh. Nah, kalau dia nanya hanya berapakah 2X dikurangi 3, ya tinggal nanti 2 dikalikan 8 dikurangi 3 ya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti yang ditanya misalkan ketemu lagi soal tapi tanyanya beda, ya tinggal disesuaikan. 2X kurangi 3 berarti 2 kali 8 kurangi 3, 2 kali 8 adalah 16, dikurangi 3 hasilnya sama dengan 13. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut soal nomor 3. Jika diketahui X pangkat 2 Y pangkat 4 sama dengan 64 dan X kali Y sama dengan 4, maka berapakah nilai dari 2Y dikurangi 3X? Oke, coba kita perhatikan bentuk yang pertama. Nah, Y pangkat 4 ini nanti bisa kita uraikan ya, kita uraikan menjadi Y pangkat 2 kali Y pangkat 2.
Kenapa harus diuraikan? Karena untuk ngejar tadi X kali Y ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi X pangkat Y pangkat 4 jadi Y pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, yang depan perhatikan X kuadrat Y kuadrat itu karena sama-sama 2, kita bisa keluarkan pangkatnya di luar kurung. X Y-nya kita jadikan 1, pangkatnya di luar kurung untuk ngejar tadi X kali Y sama dengan 4. Jadinya seperti ini. X kali Y pangkat 2 kali Y pangkat 2. Karena diketahui X kali Y adalah 4, maka yang di dalam kurung bisa kita ganti 4 ya. X kali Y nya itu 4 pangkat 2 sama dengan Y pangkat 4 pangkat 2 kali Y pangkat 2 sama dengan 64. 4 pangkat 2 itu 16 ya, 16. Y pangkat 2 sama 64, maka Y pangkat 2 tinggal 64 dibagi 16 ya. Jadi Y pangkat 2 nya nanti sama dengan 64 dibagi 16, hasilnya sama dengan 4. Itu adalah Y pangkat 2. Nah, berapakah nilai Y? Tinggal kita akarkan saja sebenarnya. Karena Y pangkat 2 adalah 4, maka Y nya itu akar dari 4, yaitu bisa positif 2, bisa negatif 2. Ada 2 kemungkinan. Jadi kita akan ambil masing-masing ya. Kita coba satu-satu. Misalkan nanti kita pakai yang Y nya sama dengan 2, maka X nya sama dengan 2. Kenapa? Karena X kali Y kan harus sama dengan 4 ya. Jadi 2 kali 2 nanti hasilnya sama dengan 4. Makanya kalau Y nya 2, maka X nya adalah 2. Biar kalau dikali hasilnya 4. Nah, kalau ditanya 2Y dikurangi 3X, maka tinggal masukkan saja nilai Y nya. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 2, 4 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 2. Itu untuk Y sama dengan 2. Nah, sekarang untuk Y sama dengan min 2, maka X nya juga sama ya. X nya juga min 2. Kenapa? Agar min 2 kali min 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, makanya kalau Y nya min 2, maka X nya adalah min 2. Maka sehingga kalau ditanya berapakah nilai dari 2Y dikurangi 3X, 2 kali negatif 2 dikurangi 3 kali negatif 2, yaitu negatif 4 positif 6, jadi sama dengan 2. Oke, yang pertama tadi negatif 2, yang kedua adalah 2. Nah, dari kedua ini mana yang memenuhi? Kita cek di opsinya, ternyata yang ada adalah yang negatif 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 4. Jika 2 pangkat A dikurangi 4 sama dengan 128 dan 3 pangkat B ditambah 3 sama dengan 81, maka berapakah nilai dari A ditambah 3B? Oke, kita urai satu-satu ya. Yang depan dulu, 2 pangkat A dikurangi 4 sama dengan 128. Nah, ada pengurangan pangkat, itu bisa kita ubah jadi bentuk pembagian. Sedangkan yang 128 nanti bisa kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 2. Bisa kan? Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi 2A dibagi 2 pangkat 4 ya, karena pengurangan jadi pembagian sama dengan 2 pangkat 7. 128 itu sama dengan 27. Nah, 2 pangkat 4 ini kita pindah ke ruas kanan, pembagian pindah ruas jadi perkalian, sehingga 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 4. Ada perkalian pangkat, pangkatnya dijumlah menjadi 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 11. Kita coret 2-nya, makalah ketemulah A sama dengan 11. Sekarang yang kanan, 3 pangkat B ditambah 3 sama dengan 81. Nah, 81 bisa enggak kita ubah jadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya 3? Ternyata ada ya. Berapa itu? 3 pangkat 4. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 3-nya tinggal kita coret, karena sudah sama, maka B ditambah 3 sama dengan 4, maka B-nya ketemulah 1. Ya kan gampang tuh cari B, karena berarti tingkat tambah berapa hasilnya 4, B-nya adalah 1. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah A ditambah 3B ya. A-nya berapa tadi? 11, B-nya 1, berarti 11 ditambah 3 kali 1. Jadi 11 ditambah 3 hasilnya adalah 14, yang D. Oke, lanjut soal nomor 5. Ya, kadang menakutkan ya soal seperti ini, tapi sebenarnya biasa saja. Oke, pelan-pelan ya. Kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang bilangan yang paling dalam ya, yang ada di dalam akar yang paling dalam, yaitu 16 pangkat 2 kali 16 pangkat 3 kali 16 atau 16 pangkat 1 ya. Kita bedah yang itu dulu.
kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi 16 itu bisa kita ubah jadi bentuk pangkat bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 4. Nah, dari 16 semuanya itu tiga-tiganya kita ganti 2 pangkat 4 ya. Kemudian ada pangkat dipangkatkan. Nah, maka teorinya adalah harus dikali. Nanti 4 kali 2, 4 kali 3, dan yang satu tetap ya, sehingga akan menjadi 8, 12 dan 4 ya, hasil perkaliannya tadi. Nah, perkalian pangkatnya ditambah, ketiganya kalau kita tambah jadilah 2 pangkat 24. 8 tambah 12 ditambah 4. Nah, itu adalah yang di dalam akar paling dalam. Oke, sudah kita temukan 2 pangkat 24. Sekarang kita kasih akar. Nah, yang di dalam ya, 2 pangkat 24 kita kasih akar. Untuk menghilangkan akar maka tinggal kita pangkatkan setengah. Jadi 2 pangkat 24 kita pangkatkan setengah. Ya, pangkat dipangkat itu harus dikali. Berarti 24 kali setengah itu adalah 12. Jadi menjadi, nah itu kan 24 pangkat setengah, jadi 2 pangkat 12. Dari mana? 24 kali setengah. Nah, 2 pangkat 12 itu untuk yang pakai akar yang dalam ya. Nah, untuk yang ini. Nah, jadi kita masih punya akar satu lagi yang luar. Sekarang 2 pangkat 12 kita masukkan akar yang luar. Ada akar pangkat 3 ini. Ya, bentuk akar pangkat seperti itu kalau mau keluar akarnya berarti tinggal 12-nya pangkatnya dibagi dengan akar pangkatnya. Jadi 12 dibagi 3. Jadi 2 pangkat 12 per 3. 12 per 3 itu adalah 4. Jadi sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sudah selesai. Jadi isinya adalah 2 pangkat 4 atau sama dengan 16. Yang A. Oke. Lanjut sekarang soal berikutnya nomor 6 ya. Nilai dari akar 0,36 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Oke, satu-satu ya. Yang 0,36 dulu. 0,36 itu sama dengan 0,6 ya. Akar 0,36 adalah 0,6. Kalau akar 36 adalah 6. Oke ya. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 64 sama seperti sebelumnya. 64-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat, bilangan pokok 2, 2 pangkat 6. Agar akarnya hilang maka dibagi saja, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2, menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, tinggal kalau ada akar pangkat seperti itu tinggal dibagi saja ya. Kalau 6 pangkatnya atau akar pangkatnya 3 berarti 6 bagi 3 sama dengan 2, hasilnya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah tinggal dijumlahkan tadi 0,6 sama 4. 0,36 akar 0,36 ditambah akar pangkat 3 dari 64 itu 0,6 ditambah 4 sama dengan 4,6. Yang B ya, opsinya yang B. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 7 yang terakhir. 4 ditambah akar 1 dikurangi 0,64 ditambah akar 3 dikurangi 2,84. Yang 4 biarin aja ya. Kita mulai dari yang akar 1,064. Akar 1,064 itu sama dengan 0,36 ya kalau dikurangi. Jadi akar 0,36 sama dengan 0,6. Oke, berikutnya ya 0,6. Berikutnya yang akar 3 kurangi 2,84 itu keluarnya 0,16. Akar 0,16 itu adalah 0,4. Udah selesai, tinggal kita jumlah. Berarti nanti 4 ditambah 0,6 ditambah 0,4 ya. 0,6 ditambah 0,4 ini nilainya 1, berarti 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi pada pembahasan materi yang lain ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.